mengenai kalau isu-isu yang dulu pernah ada di tahun berapa? 2007 ya? 2007 ya. 2007 tepatnya di bulan November itu masyarakat Ponorogo gencar tentang pengklaiman Reok Ponorogo itu bahwasanya kalau Reok Ponorogo itu asli Malaysia. Dan kenapa orang Ponorogo itu kok resah, dan di sana juga ada pemodifikasian reok dan juga nama reok itu tersebut. Yang ketiga juga jalan ceritanya mulai padahal sangat berbeda sekali ceritanya di Ponorogo aslinya dan di sana. Oke, polemik yang terjadi tahun 2007 itu mengenai pencaplokan budaya ya dalam bahasa media atau klaim reok sebagai kesenian asli Malaysia itu berawal dari adanya video yang menunjukkan kesenian reok atau barongan, kemudian di ada bawah namanya itu ada Malaysia tulisannya itu. Malaysia. Iya. Itu yang awal mula kenapa kemudian terjadi polemik sampai pada akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran di kedutaan besar Malaysia yang ada di Jakarta. Nah, lagi-lagi kalau kita mau memahami kembali sejarah ini bagaimana hadir dan datangnya reok di Malaysia, tentu polemik itu tidak akan terjadi karena pelaku kesenian ini juga orang Ponorogo, walaupun warga negara atau identitas kewarganegaraannya sudah menjadi warga negara Malaysia ya, karena dua negara yang sudah dipisahkan oleh batas-batas teritorial dan administrasi, sehingga kita tidak bisa menyalahkan bahwa reok itu menjadi bagian dari kesenian tradisional Malaysia. Ada juga pemahaman yang salah kaprah gitu ya, memahami misalkan karena perbedaan makna bahasa. Jadi misalnya ketika tayangan di video itu menyebutkan kesenian asli Malaysia, seolah-olah asli di sini dipahami sebagai milik. Jadi kalau kesenian asli Malaysia berarti kesenian miliknya Malaysia. Padahal dalam kosakata bahasa Melayu di Malaysia, asli itu bermakna tradisional. Iya. Jadi artinya bahwa kesenian asli berarti kesenian tradisional. Berbeda dengan makna asli dalam konteks bahasa Indonesia di tempat kita. Contoh lain misalnya, saya juga sempat heran dulu ketika pertama kali di sana melihat satu pamflet seminar nasional gitu ya. Udah ditulis semua mahasiswa dijemput hadir. Wah, ini bayangan saya berarti dijemput satu persatu gitu kan. Iya. Di apartemen atau di gitu. kan mewah gitu kan. Iya. Nah, sempat nunggu di kampus itu nggak dijemput-jemput. Padahal makna dijemput itu dalam kosakata bahasa Melayu Malaysia diundang. Ya, ini kan seringkali jadi salah paham juga dari aspek kebahasaan. Nah, kemudian memang ada modifikasi atau bahasa yang lebih sesuai adalah adaptasi kebudayaan reok. Ada penyesuaian-penyesuaian dan ini sangat wajar sekali menurut saya karena kesenian di tempat asal kemudian berhijrah di tempat yang baru tentu akan beradaptasi menyesuaikan dengan tradisi yang ada di masyarakat yang baru. Nah, beberapa modifikasi atau beberapa penyesuaian adaptasi dari kesenian reok itu pertama, misalnya kalau di Ponorogo penari kuda atau jatilan itu tidak menggunakan hijab atau jilbab. Ya, modifikasinya itu ya. Nah, kemudian diadaptasi di Malaysia karena masyarakat Melayu itu kuat dengan identitas keagamaannya, keislamannya, sehingga para pegiat orang-orang keturunan Ponorogo yang melestarikan reok itu mengubah, memodifikasi dengan setiap penari jatilan atau menari kuda dari bambu itu menggunakan hijab atau jilbab. Ini proses adaptasi yang saya kira ya harus dimaklumi karena ada pengaruh dari islamisasi dari budaya yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks Melayu. Melayu itu harus Islam. Kedua, dalam konteks berpakaian juga yang sama. Warok biasanya tidak pakai baju itu kan. Nah, kalau di sana jelas karena ada konsep Islam Melayu itu, sehingga ya kalau penampilan ketika diundang jelas harus pakai pakaian tertutup. Nah, kemudian yang sempat juga jadi polemik itu cerita. Ya, ketika saya tanya dengan pegiat kesenian reok di Malaysia di Batu Pahat itu,
mereka meyakini versi kisah Raja Prabu Klanas Sewandono yang kemudian bertemu Singabarong, melahirkan kemudian kesenian reog untuk menyunting Putri Sombong Langit gitu. Itu versi yang diyakini mereka. Kalaupun kemudian ketika di portal Jabatan Kebudayaan Malaysia itu ditulis sejarah reog itu berkaitan dengan cerita Nabi Sulaiman yang bisa berbicara atau berkomunikasi dengan hewan. Saya kira ini juga salah satu bentuk penyesuaian. Akan sangat sulit ketika menjelaskan bagaimana sejarah lahirnya reog, kisah-kisah legenda reog, karena ada beberapa versi, untuk ditransfer, disampaikan kepada masyarakat lokal sana yang sama sekali ahistoris tentang reog. Jadi untuk memudahkan, dan ini karena memang ada pengaruh Islamisasi dalam kesenian, maka oleh Jabatan Kebudayaan atau Departemen Pariwisata di tempat kita itu mengubah sejarah menjadi cerita Nabi Sulaiman yang sedang berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan hewan. Tapi yang jelas bahwa salah satu kebudayaan ciri khasnya itu universal, tidak bisa kemudian kita mengklaim ataupun merasa memiliki tanpa kemudian melihat bagaimana sejarah hadir dan munculnya kesenian atau kebudayaan itu di satu tempat. Jadi karena sifat kebudayaan yang universal itu, kalau dalam konteks reog, maka kita sebenarnya kalau memahami alur sejarahnya akan sangat memaklumi, sehingga tidak perlu terjadi polemik, tidak perlu terjadi klaim dan lain sebagainya, bahwa yang membesarkan, melestarikan, mengembangkan kesenian reog di Malaysia itu ya orang-orang Jawa keturunan Ponorogo yang memang sudah menjadi warga negara Malaysia. Kalau mengenai perbedaan di sana, Pak, kan juga kalau di sana ya, kalau menurut saya juga terkadang tuh reog itu lebih dibuang lah, jarang ditampilkan di sana. Mungkin yang sering ditampilkan itu seperti dadak meratnya, terus jatilan sama pentulan atau bujangganong itu, dan klono sewandononya. Terus kalau mengenai tariannya juga ada perbedaan sedikit mungkin dari yang dari jatilannya. Kalau di sini lebih gimana ya, kayak lebih feminim banget, tapi kalau di sana kan agak biasa saja. Dan mengenai soal bukan sejarah sih, cerita, alur ceritanya reog itu, kalau di sini kan Prabu Klono Sewandono kan mau melamar Dewi Songgol Langit, dan kalau di Malaysia itu diubah menjadi ceritanya Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Jadi kalau ketika pentas, mereka tetap memerankan kisah Prabu Klono Sewandono. Cuma yang muncul kisah Nabi Sulaiman itu di portalnya Jabatan Kebudayaan Malaysia. Mungkin sekarang sudah dihapus ya. Dulu sempat muncul di portal itu, tapi yang ketika dipentaskan, ketika ada hajatan, mereka menggunakan reog versinya Prabu Klono Sewandono. Kenapa kemudian misalkan Warok jarang dimainkan? Ini tergantung hasil informasi yang saya dapatkan dari para pelaku kesenian di sana. Ini tergantung permintaan konsumen. Artinya karena hajatan ini terkait durasi waktu dan sebagainya, sehingga mereka harus menyesuaikan tampilan, apakah harus semua ditampilkan atau harus mengurangi salah satu, misalnya pentulan, jadilan, dan dadak meraknya yang ditampilkan. Jadi sebagai kesenian ini murni, kalau saya lihat di sana sebagai kesenian yang menghibur, gitu, hiburan saja, sebagai hiburan. Jadi tidak ada kemudian juga prosesi dengan sajen, dengan ritual-ritual magic gitu kan, lebih islami lah. Nah, ya. Lebih diawali karena pengaruh Islamisasi, jadi tidak bisa dihilangkan, sehingga reog juga
mengalami transformasi. Jadi ritual-ritual yang ada saja dan lain sebagainya dihilangkan, kemudian diawali dengan sholawat dan lain sebagainya, doa, baru mereka tampil sesuai dengan permintaan dari penyelenggara, karena ada batasan durasi waktu dan lain sebagainya. Reok itu kalau di sini biasanya kalau dulu reok itu pernah diganti nama tadinya tadinya pakai Y dan terus diganti dengan nggak pakai Y, ya kan, Y-nya dibuang. Itu melekat nggak di sana, Pak? Jadi di sana tidak mempengaruhi perubahan identitas apakah reok pakai Y atau pakai O, karena di sana lebih kenal dengan nama familiar Barongan. Ya, sebagian pegiat kesenian reok mereka menggunakan istilah reok juga, tapi lebih populer di masyarakat lokal sana dengan nama Barongan. Jadi tidak terjebak dalam dikotomi apakah harus pakai Y pakai O. Kalau di sini memang ada falsafahnya begitu ya, tapi sana karena yang lebih populer itu dikenal dengan nama Barongan sehingga tidak ada permasalahan dengan pakai Y pakai O. Berarti di sini ceritanya kalau Malaysia itu clear tidak mengklaim reok Ponorogo itu ya? Menurut saya ya, hasil kajian yang kemudian menjadi tesis saya S2 dulu di Universitas Manasa Malaysia itu tidak ada klaim kebudayaan, karena memang yang menjalankan, melestarikan dan mengembangkan itu orang-orang Ponorogo sendiri yang sudah menjadi warga negara Malaysia. Sebagai orang Ponorogo sendiri, Bapak kalau misal reok Ponorogo itu benar-benar diklaim gimana? Gimana ya? Ungkapannya gimana, Pak? Iya, karena saya juga menelusuri jejak-jejak awal itu kan, baik dari catatan sejarah yang saya gali di Arsip Negara Malaysia, hasil interview saya bertemu dengan orang-orang pelaku kesenian reok di sana, tidak muncul istilah klaim itu. Tidak ada persoalan. Berarti kesimpulan dari semua ini gimana, Pak? Mengenai tentang pengklaiman dan sejarahnya di sana. Oke, jadi tidak ada klaim budaya. Mereka para pegiat kesenian reok yang keturunan Ponorogo yang masih melestarikan kesenian reok di Johor Malaysia itu juga tidak setuju sebenarnya kalau muncul isu klaim itu. Iya. Karena mereka sendiri tetap menguatkan bahwa identitas kultural mereka itu orang Jawa, orang Ponorogo, keturunan Ponorogo, walaupun warga negaranya jadi warga negara Malaysia. Sehingga ketika muncul isu-isu klaim budaya itu tahun 2007, mereka didatangi oleh media-media di Indonesia, mereka juga menolak, membantah adanya klaim itu karena mereka sendiri sebagai orang Ponorogo. Nah, ini menjadi pelajaran penting ya bagi kita semua, bahwa ketika muncul isu-isu yang berkaitan dengan klaim budaya apapun, misalnya rendang, tari pendek dan lain sebagainya, perlu tabayun, perlu di cross check secara mendalam gitu kan. Sehingga tidak muncul pemahaman yang parsial, yang sepotong-sepotong, sehingga kita bisa tahu secara utuh bagaimana hadir dan berkembangnya kesenian, khususnya misalnya kesenian reok itu di Batu Pahat, Johor, Malaysia, ataupun kesenian yang lain. Kalau mungkin dari saya kesimpulannya, kalau untuk orang Ponorogo sendiri, kalaupun kita mendengar sesuatu, biasakan kita menelusurinya, begitu Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak untuk kedatangannya di studio kami di TV. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita ketemu di lain waktu lagi. Insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.